Koalisi Perubahan menuju Koalisi Gaib. Diundur lagi setelah tertunda dari 10 November 2022 dan awal tahun 2023. Sekarang ditargetkan dapat terlaksana sebelum pertengahan tahun. Nasdem menghendaki agar kerjasamanya dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat dalam bentuk koalisi perubahan dapat diumumkan sebelum Juni 2023 ini. Tentu kemudian ada banyak hal yang bisa menimbulkan senyum dari rame-rame ketiga partai politik ini, terutama Nasdem. Partai Nasdem jelas begitu ngebet untuk bisa menjadi pemimpin kerjasama dengan mendahului deklarasi calon presiden pada diri Anies Baswedan. Walaupun pada kenyataannya secara hitung-hitungan, secara presidensial threshold dan elektabilitas, Nasdem maupun Anies sama-sama memplenya. Partai Demokrat terlihat ngotot untuk menjadikan Sang Ketum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon pendamping Anies, sebagai calon wakil presiden. Elektabilitasnya lumayan walaupun tidak diikuti secara kapabilitas. AHY hanya modal pencapaian bokapnya yang hingga kini masih pantas untuk dipertanyakan itu. Sementara PKS tetap jual mahal dengan cara-cara yang sudah menjadi trademark yangnya. Bersikap butuh tak butuh, karena memang PKS sudah punya rekam jejak kerjasama dengan kubu politik lain yang lebih pasti dibandingkan dengan Nasdem dan Demokrat. Mereka hanya menunggu yang lebih menguntungkan saja. Kemudian secara resmi PKS dan Partai Demokrat juga belum mengakui Anies Baswedan sebagai capres yang akan mereka usung. Semua masih dalam status tarik ulur tawar-menawar. Mendapati kenyataan yang tanpa perkembangan tersebut, Partai Nasdem pun kemudian menemui Gerindra dan PKB. Surya Paloh juga menemui Presiden Jokowi. Manuver Nasdem tersebut membuat salah satu dari dua calon rekan kerjasama yaitu Partai Demokrat kelimpungan kebakaran jenggot. AHY kemudian secara tiba-tiba memberi pernyataan mengakui Anies sebagai calon presiden yang akan mereka usung. Partai Demokrat memang pantas untuk was-was. Menghadapi pemilihan presiden 2024-2029 mereka memang seakan tanpa plan B. Mereka sulit untuk menemukan koalisi lain, susah untuk mendekat ke kubu Gerindra PKB, dan kubu Golkar PAN dan P3. Sudah pasti tertolak oleh PDIP. Melihat perkembangan komunikasi kerjasama tanpa perkembangan yang berarti itu, ditambah dengan elektabilitas Nasdem yang rontok pasca deklarasi capres, serta capres yang mereka usung ternyata tidak juga menemukan tanda-tanda dominasinya. Pantas bila kemudian koalisi yang akan mereka bentuk itu nantinya bakalan hanya menjadi pepesan kosong. Koalisi yang sudah punya nama walaupun belum terbentuk itu besar peluang untuk gulung tikar, bahkan sebelum sempat digelar. Amsyong sebelum sempat mekar.